Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadewa Prilana Zarifai. Saya merupakan siswa kelas 12 di jurusan RPL di sekolah SMK Taruna Bakti. Selama saya bersekolah, saya mempelajari banyak hal tentang pengembangan web, khususnya penggunaan API, penggunaan PHP, penggunaan Laravel, penggunaan database MySQL, penggunaan Python, dan lain sebagainya. Saya juga terbiasa mengerjakan proyek yang berbasis sistem informasi. Dan saat ini saya sedang mengerjakan web atau project sistem keagenan travel, yang dimana project ini berfungsi untuk mengelola data agent dan mengelola transaksi secara terstruktur. Lalu, melalui project yang saya kerjakan, saya dapat mengembangkan kemampuan saya dalam pengembangan sistem, lalu ada pengelolaan data. Nah, untuk domisili saya berada di Kota Depok, Kecamatan Cimanggis. Terkait program ini, saya dapat menyesuaikan diri jika diperlukan pulang pergi ataupun menginap di mes sesuai kebutuhan perusahaan. Melalui program ini, saya berharap dapat meningkatkan kemampuan saya dalam perancangan sistem, dan saya berharap dapat belajar dari lingkungan kerja. Sesuai technical challenge yang diberikan, saya membuat sistem pencatatan insiden jika terjadi sesuatu selama proses pengiriman. Nah, di sini saya membuat model bernama Courier Incident. Courier Incident ini berfungsi untuk mencatat semua kejadian yang terjadi selama proses pengiriman. Di sini terdapat dua relasi. Yang pertama itu Courier Customer melalui Customer ID. Nah, relasi ini berfungsi untuk mencegah duplikasi data. Lalu ada Courier Shipment melalui Shipment ID yang berfungsi untuk mempresentasikan nomor resi. Nah, di sini terdapat beberapa field. Yang pertama itu name ataupun judul insiden. Lalu di sini ada incident type yang berisi health, lost item, delay ataupun order. Nah, dengan default order. Di sini ada incident date time. Ini adalah waktu kejadian ataupun waktu insiden. Nah, di sini ada severity atau urgency, berisi low, medium, dan high dengan default low. Description itu ataupun kronologi dapat diisi. Lalu ada follow up note ataupun catatan. Nah, di sini ada state. State ini berisi draft, follow up, dan done, atau default value-nya itu draft. Di sini ada resolve at. Di sini atau selesai pada. Resolve at ini hanya read only, yang dimana ini tidak bisa diubah secara manual ataupun dimanipulasi. Nah, di sini ada add api.constraint. Nah, ini berfungsi untuk jika state ini diubah ke done melalui jalur lain seperti API, maka dia memerlukan follow up node agar validasi ini tetap terjaga. Lalu di sini ada method action mark follow up, di mana ini mengubah state dari draft ke follow up jika button follow up itu ditekan. Tidak ada validasi khusus di metode ini, hanya mengubah state saja. Lalu di sini ada method action resolve, yang dimana jika button down ditekan, maka dia akan mengubah state ke down, tapi dengan catatan follow up node harus terisi terlebih dahulu karena di sini ada validasi. Lalu sistem akan menjalankan record.state sama dengan down, lalu record.resolve at, yang dimana ini akan mengisi waktu resolve at secara otomatis dan tidak bisa diubah ketika button down ditekan. Nah, kita langsung aja ke demonya. Nah, kita sudah masuk ke dalam Odoo-nya. Di sini terdapat table dengan name, jamaah, quotation, lalu ada type, ada severity, ada state. Di sini ada button baru. Kita pencet. Di sini kita harus mengisi beberapa field yang tadi. Ada judul insiden. Kita karena ini hanya demo, saya hanya isi tes. Nama pelanggan, nama saya.
nomor resi 01001 dan tipenya mungkin lost item, urgensinya medium. Lalu ini waktu tidak usah diisi karena ini terisi otomatis. Lalu selesai pada itu waktu selesai, tidak usah diisi. Kronologinya kita hanya tulis tes. Catatan boleh dikosongkan. Nah, di sini kita drop, maka follow up. Nah, di sini sudah terlihat ya, state-nya udah follow up, tadi kan sebelumnya draft. Nah, di sini kita bisa lihat ada name-nya itu, name insidennya itu tes, jamaahnya itu Sadewa, quotation-nya itu 1001 atau nomor resi. Di sini ada type-nya less item, severity-nya medium, dan state-nya itu follow up. Nah, untuk follow up ini, jika kita pencet tombol resolve, maka validasi akan error karena follow up note belum diisi. Kita harus mengisi follow up note atau catatan yang di bawah ini. Kita tulis tes saja, resolve. Nah, ini akan mengubah warna dari teks ini menjadi hijau dan mengubah state-nya menjadi done. Dalam mengerjakan project ini, saya melalui beberapa tahap. Yang pertama itu saya mencari kebutuhan sistem. Yang kedua itu saya membuat database. Yang ketiga saya membuat model. Lalu yang keempat saya mengimplementasi fitur. Yang kelima saya mencari bug atau memperbaiki bug. Lalu yang keenam saya melakukan pengujian. Dan yang ketujuh saya melakukan commit ke GitHub. Dan untuk pengerjaannya ini saya kerjakan selama kurang lebih 1 hari. Lalu untuk tantangannya sendiri, saya menemukan beberapa banyak bug dan membutuhkan waktu yang lama untuk memperbaiki bug-bug tersebut. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Sadewa Perdana Zarifai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.